Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah program S2 di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini seperti biasa kita akan mengikuti perkuliahan Sejarah Asia Timur bersama saya Lely Yulifar, pengampu mata kuliah ini. Perlu diketahui, munculnya mata kuliah ini dalam kurikulum baru itu diinisiasi oleh adanya kerjasama tripartit antara Yangzhou Polytechnic College dengan WCCO, singkatan dari World Culture Cities Kernel, dengan Sekolah Pasca Sarjana UPI pada bulan November 2020. Program-programnya antara lain, Anda sendiri sebagai yang mengontrak mata kuliah ini, Anda nanti bisa mengikuti beberapa kuliah umum dengan narasumber langsung dari China atau Tiongkok. Kemudian juga ada yang berasal dari Indonesia, dan ini dia, ada offering yang menarik. 10 dari para mahasiswa UPI nanti bisa berkesempatan untuk pergi ke Yangzhou dengan pembiayaan free di cover oleh WCCO. Oleh karena itu, tidak ada alasan Anda untuk tidak menyimak mata kuliah ini. Mari kita bersama-sama menyimak mata kuliah Sejarah Asia Timur. Sejarah Asia Timur itu agak identik dengan sejarah kawasan. Pada masa saya muda dulu, di S1, label mata kuliahnya adalah Sejarah Asia Timur. Namun sekarang, mata kuliah Sejarah Asia Timur di S1 itu sudah bermetamorfosis menjadi Sejarah Peradaban Timur. Sejarah Asia Timur di S2 lebih banyak ditekankan nanti selain kepada latar belakang dari beberapa sejarah dari negara-negara. Satu yang ada di kawasan Asia Timur itu adalah Jepang, kemudian Tiongkok, Korea, dan Mongolia. Tentu saja satu lagi adalah di negara-negara sekitar itu. Ya. Nah, perlu yang Anda ketahui ya, bahwa Jepang ataupun China, kemudian negara-negara yang saya sebutkan tadi itu bisa dikatakan dari geografisnya itu seperti terisolasi. Ya. Oleh karena itu dulu pernah ada istilah dari mereka yang berpandangan kepada Eropa sentris. Sejarah ini dipandang oleh mereka itu sebagai sejarah yang ada di paling timur, the Far East gitu ya. Nah, tentu saja untuk kita akan lebih netral kalau menyebutnya sejarah Asia Timur. Yang ingin disampaikan pada hari ini, mari kita jalan-jalan dulu ke negeri Tiongkok. Ya. Negeri Tiongkok atau China itu sebuah negara yang saat ini sangat fenomenal dengan perkembangan ekonominya yang tentu saja dengan basic dari kulturnya atau peradabannya yang dianggap sudah sangat tua. Bahkan tulisannya itu sendiri itu sudah dianggap paling tua juga di dunia karena selama 3.000 tahun mereka sudah mengenal tulisan. Nah, apa saja yang menarik dari China atau Tiongkok ini? Satu, istilah negara Cina itu sebenarnya muncul dari sebutan orang-orang Barat, orang-orang Eropa kepada negara Cina. Orang Cina sendiri tampaknya lebih nyaman, lebih menyukai menyebut negara dan bangsanya itu Tiongkok. Kenapa? Dua-duanya ada alasan. China itu berasal dari
nama dinasti dari sekian banyak dinasti di Cina, yaitu dinasti Qin, dengan kaisarnya yang terkenal bernama Qin Shi Huangdi. Sedangkan istilah Tiongkok, kenapa lebih disukai oleh orang-orang Cina atau keturunan Cina dimanapun, termasuk di Indonesia, karena bermakna bahwa Tiongkok itu bermakna sebagai negara tengah, negara pusat, yang secara etimologi berasal dari kata Chungkuo. Negara pusat, negara sentral itu berimplikasi kepada anggapan-anggapan dari bangsa Cina. Sudah sejak ribuan tahun sebelum Masehi, mereka memandang sebagai negara pusat dunia, ya, sebagai negara yang menjadi paling beradab. Nah, itu anggapan orang-orang China kuno. Paling beradab dibanding negara yang manapun. Sehingga di luar dari negara Cina itu, mereka memandangnya barbar, tidak beradab. Dan sepanjang itulah, ya, terjadi sebuah pandangan bahwa dari luar itu negara puzzle, negara taklukan itu harus selalu dilakukan, dibuat atau dibangun benteng. Nah, oleh karena itulah ada peninggalannya yang masuk kepada 7 keajaiban dunia, yaitu adalah The Great Wall. Ya, yang panjangnya itu kalau disatukan itu konon bisa sampai 8.000 km. Coba bandingkan dengan Pulau Jawa yang hanya sekitar 1.000 kilometeran. Ya. Nah, kembali bahwa itulah kenapa Anda menjadi paham kenapa orang Cina sendiri lebih menyukai sebutan Tiongkok dibanding Cina. Lawan dari negara tengah atau Chungkuo itu adalah Weikuo. Weikuo itu adalah tadi negara pinggiran, negara puzzle yang ada di luar China. Termasuk dulu juga Kertanegara kan pernah ya tahun 1870-an itu diserang, 1278-an itu diserang oleh pasukan dari China yang pimpinan Meng Qi. Nah, itu dalam rangka penaklukan dan akan dianggap sebagai negara puzzle, ya. Nah, kembali kepada konsep Chungkuo, Weikuo. Sepanjang sejarahnya orang Cina itu selalu berhadapan dengan musuh-musuh yang di sebelah utara China, ya, di mana mereka itu kebanyakan adalah pasukan berkuda. Ya. Oleh karena itu mereka sepanjang sejarahnya selalu merasa tidak aman, karena itulah didirikanlah tadi The Great Wall. Dinasti Qin dari sekian banyak dinasti di Cina yang mendapat sebutan negara 100 dinasti, bukan berarti ada 100 loh, tetapi untuk menyebut banyak. Kalau orang Jawa menyebutnya itu adalah banyak. Nah, di Cina itu untuk merujuk banyak itu dengan sebutan angka 100. Nah, dinasti dari dinasti Qin itu sebenarnya usianya paling pendek. Kaisarnya juga cuma 3. Dari 3 itu yang paling terkenal adalah Qin Shi Huangdi atau Kaisar Kuning. Apa sih kehebatan dari Qin Shi Huangdi? Pertama, di bawah Kaisar Qin Shi Huangdi itu, Cina itu dianggap mencapai untuk pertama kalinya terjadi pemersatuan dari sekian banyak negara-negara vassal. Sehingga Qin Shi Huangdi itu meletakkan dasar konsep satu, unifikasi China. Kemudian yang kedua terjadinya penyeragaman mata uang. Yang ketiga sampai ada penyeragaman sumbu kendaraan, ya. Ada penyeragaman timbangan. Nah, kenapa itu perlu ada penyeragaman? Ya bayangkan kalau misalnya timbangan 1 kilo ya di daerah Xi'an itu berbeda misalnya dengan di daerah Loyang, apa yang akan terjadi ya. Jadi itulah kenapa dinasti Qin ini menjadi dinasti yang fenomenal. Selain juga di bawah pimpinan dari Qin Shi Huangdi inilah si The Great Wall yang sudah didirikan dari ribuan tahun sebelumnya itu mencapai pembangunan yang sangat utuh yang tadinya terpisah-pisah, ya. Jadi dari yang tadi 8.000 km itu akhirnya mencapai satu bentuk yang utuh yang konon kalau dilihat dari pesawat itu bentuknya itu seperti seekor naga. Nah, itu dicapainya itu pada zaman Qin Shi Huangdi, ya. Kemudian dari segi filsafat negara. Kalau mendengar China, pasti yang ada di dalam pikiran Anda
satu saja filsafatnya, filsafat moral yaitu Confucianism ya atau Konghucu. Tapi sesungguhnya dinasti Qin itu filsafatnya berbeda. Filsafatnya itu adalah legalisme, yaitu apa? Militeristik. Nah, siapa pencetus militerisme di dalam dinasti Qin? Itu adalah seorang filsuf pegawai pengadilan yang bernama Shang Yang. Ya, Anda sudah bisa bayangkan dengan negara yang militeristik itulah makanya tembok Cina itu benar-benar bisa didirikan dengan bukan didirikan ya, maksudnya tadi ya penyatuan disambung-sambungkan yang tadinya terpisah-pisah itu tentu dengan tangan besi. Ya, saat itu dikenal jenderal yang paling kejam saat itu adalah namanya Meng Ti. Nah, Meng Ti bekerja sama dengan Perdana Menteri Qin Shi Huangdi yang bernama Li Ze. Li Ze itu adalah seorang yang dalam istilah kita ini dikenalnya seorang kasim ya. Seorang kasim yaitu seorang laki-laki yang Anda sudah dewasa ya, sudah dikebiri. Kenapa sih harus dikebiri? Ya karena rata-rata dari Kaisar Cina itu kan punya selir yang banyak. Nah kemudian untuk mengamankan agar jangan diganggu gitu ya, itu para pengawalnya itu dikebiri. Nah karena itulah dari proses dari pengkebirian, mohon maaf ya, dari para prajurit ya termasuk tadi Li Ze itu hasratnya itu akhirnya kan ditujukannya adalah untuk kekuasaan, untuk politik. Sehingga banyak sekali para kasim itu masuk ke intrik-intrik politik, masuk ke lingkaran kekuasaan. Nah, sebagai contoh yang dilakukan oleh Li Ze itu ya, dia itu sampai kepada penggantian putra mahkota dari Qin Shi Huangdi itu dia turut campur. Sehingga yang berhak itu sebagai putra mahkota Qin Shi Huangdi digantikan oleh keponakannya yang sebenarnya dari selir. Pokoknya banyak sekali intrik politiknya ya. Nah, Qin Shi Huangdi itu sendiri ternyata orang yang selain kuat, kemudian juga tadi ya tentu punya kecerdasan yang termasuk tinggi kecerdasannya dengan tadi keberhasilan yang tadi, tetapi dia itu adalah kaisar yang dikenal sangat takut dengan kematian. Ya, sampai dia itu hampir di sepanjang kekuasaannya itu kalau kemana-mana untuk melakukan ekspansi itu selalu mencari obat awet muda atau obat anti kematian ya atau the elixir youth ya. Tetapi sayang ya kemudian pada akhirnya dia meninggal dalam usia yang relatif muda 50-an dan saat itu digantikan ya oleh penggantinya Puzu. Tetapi itu tadi karena usia dari dinasti ini pendek, akhirnya ada pemberontakan. Dan siapa yang menjadi pemenang dari pemberontakan itu namanya adalah Liu Pang. Nah, Liu Pang itu adalah seorang petani miskin. Ya, kenapa di Cina kok petani miskin itu bisa menjadi kaisar? Karena konsep pemerintahan Cina kuno itu adalah mengenal istilahnya dengan doktrin Tianming. Apa itu doktrin Tianming? Doktrin Tianming itu adalah sebuah doktrin yang dilahirkan oleh dinasti Zhou ya. Karena saat itu dinasti Zhou itu merebut kekuasaan dari dinasti Shang, dia memerlukan sebuah legitimasi. Ya, legitimasinya adalah siapapun yang menjadi kaisar di Cina, mau orang dari kebanyakan, bukan dari bangsawan, bukan pemilik darah warisan dari kaisar, itu bisa menjadi raja karena ada namanya doktrin dari langit itu ya. Jadi penunjukan langsung dari langit yang dikatakan langit itu penguasa dewa yang paling tinggi sehingga si kaisar itu dianggapnya anak Tuhan yang disebut dengan ya kaisar yang mendapatkan berkah penunjukan dari langit atau Tinsu. Sehingga Liu Pang ya yang seorang petani miskin kemudian memberontak karena saat itu sudah dalam kondisi chaos, pengganti Qin Shi Huangdi itu tidak bisa meneruskan keagungan dari kaisar yang agung itu, sehingga berikutnya berganti dengan dinasti yang baru yaitu dinasti Han. Tentang bagaimana dinasti Han sampai di sini dulu, akan ada jeda dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.